Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul secara virtual dalam acara seminar inovasi pendidikan hari ini. Yang saya hormati teman-teman panitia dan juga teman-teman dari para peserta yang sudah menyempatkan waktu untuk menghadiri acara seminar inovasi pendidikan. Saya ucapkan terima kasih. Baik, kepada teman-teman, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Gilang Apriansyah selaku Master of Ceremony pada acara seminar inovasi pendidikan pada hari ini. Nah, untuk agenda hari ini sendiri akan ada beberapa agenda. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Yang ketiga, pembacaan doa. Dan yang keempat, kita masuk ke acara inti, penyampaian materi. Dan yang kelima adalah penutup. Baik, kita langsung saja masuk ke rangkaian acara yang pertama, yaitu ada pembukaan. Untuk sebelum memulai acara kita hari ini, marilah kita buka acara ini bersama-sama dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Agenda yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada operator saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada teman-teman peserta seminar inovasi pendidikan yang saya hormati dan banggakan. Demi kelancaran acara kita hari ini, maka dari itu kepada Saudara Subhan Ariandi, saya persilakan untuk memimpin doa. Sebelumnya terima kasih kepada Kang Gilang Afriansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga acara webinar pada hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu selain syukur kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa bersama-sama untuk mengikuti seminar inovasi pendidikan pada hari ini. Ya Tuhan kami, jadikanlah acara kami ini sebagai ilmu yang bermanfaat, yang Kau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu bagi kami semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada Saudara Subhan Ariandi atas pembacaan doanya. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Amin. Kita masuk ke materi yang ketiga. Nah, materi yang ketiga ini akan dimoderatori lagi oleh Teh Siti Wasilah. Dan akan ada yang menyampaikan materinya itu rahasia ya. Nanti akan disampaikan langsung oleh Teh Wasilah. Oke, kepada Teh Wasilah saya persilahkan. Baik, Kang Gilang, terima kasih. Nah, di sini masih ada satu penyaji atau pemateri lagi yang tentunya masih membahas seputar topik inovasi pendidikan. Tanpa berlama-lama lagi, selanjutnya kita perkenalkan penyaji yang rupawan yang akan bergabung dengan kita kali ini. Kita memiliki Kang Gilang Apriansa yang akan membahas topik mengenai
inovasi pembelajaran, contoh-contoh penyelesaian masalah sebagai inovasi. Kepada Kang Gilang saya persilakan. Oke, baik. Izin masuk ya. Oke, di sini ada contoh-contoh penyelesaian matematika sebagai inovasi. Kita langsung mulai aja. Nah, di sini ada menunya ya. Untuk di sini ada apa sih matematika itu? Lalu kita akan berkenalan lagi dengan matematika dan matematika sebagai alat. Lalu inovasi apa dan tujuan dari inovasi itu apa? Pertama kita ke matematika. Nah, di sini matematika. Nah, katanya matematika itu pelajaran yang susah, yang kerjanya cuma ngitung dan ngapalin rumus doang. Nah, di sini mungkin ada beberapa yang setuju dan beberapa juga ada yang enggak gitu. Karena kalau emang matematika enggak ngitung, itu malah lebih susah. Oke. Nah, kalau emang setuju dengan pernyataan yang tadi, matematika itu hanya menghitung dan menghafal rumus, berarti kita selama ini udah salah dalam melihat matematika. Matematika itu, matematika itu bukan kayak singa ini nih. Jadi matematika itu bukan monster gitu yang emang nyuruh kita nyari nilai X nih. Cari nilai X-nya kemana gitu, yang nilai X-nya itu hilang nggak entah kemana gitu. Nah, karena hal tersebut, sudut pandang kita, itu yang ngebikin matematika itu jadi monster gitu, yang menyeramkan, yang susah, yang nggak kita sukain gitu. Nah, nyatanya sudut pandang tersebut itu kurang tepat. Nah, sudut pandang itu yang ngebuat kita tersiksa ketika belajar matematika. Padahal kalau kita lihat lebih jauh, kita lihat lebih dalam, itu ada banyak keindahan dalam matematika. Nah, kita bakal kenalan lebih lanjut dengan si monster dari matematika itu. Dengan pertama, kita ubah sudut pandang kita gitu tentang matematika. Jadi matematika itu kita jangan terlalu nggak suka matematika nih karena pelajarannya susah gitu, banyak rumusnya, terus ribet cara ngitungnya dan lain-lain. Jadi kita ubah dulu sudut pandang kita tentang hal itu, kita kenalan lebih jauh gitu. Sekarang coba kita pikirin gitu, kita di rumah ada kotak perkakas yang isinya ada bermacam-macam alat gitu, mulai dari alat yang sederhana untuk membuka baut atau buat semukul paku, bahkan ada yang canggih gitu seperti dongkrak yang bahkan bisa ngangkat benda yang puluhan kali lipat lebih berat dari si dongkrak itu. Nah, alat itu dan kita coba lihat nih alat di sini ada kunci Inggris. Kenapa nama kunci Inggris? Nggak tahu juga sih. Nah, kita anggap kunci Inggris ini. Kunci Inggris ini itu tuh bisa kita pakai untuk ngebuka baut di mobil, bisa dipakai untuk ngebuka baut di pintu, bisa kita pakai untuk ngebuka benerin hal-hal yang lainnya gitu seperti mesin, benerin colokan pun ada gitu. Untuk mengencangkan sesuatu, menyambungkan sesuatu menggunakan alat ini. Kunci Inggris ini karena bisa di-adjust, bisa diatur untuk lebarnya, untuk kunci berapa, ukuran berapa nih, kita bisa atur sendiri. Nah, kurang lebih seperti itulah matematika. Jadi ada satu alat dengan berjuta kegunaan. Kita ambil contoh bilangan pi atau konstanta matematika yang nilainya 3,14. Nah, pi ini bisa kita gunakan untuk mengukur lingkaran dengan cara mengukur lingkaran. Berapa besar atau kecilnya pun lingkaran, nilainya akan tetap sama, 3,14. Nilai untuk mencarinya seperti kita mencari nilai dari lingkaran di kaca pembesar ini.
itu akan sama 3,14. Pun sama halnya dengan ban mobil ini. Di jam dinding, mengukur matahari, bahkan bumi gitu. Nilainya akan tetap sama, 3,14. Dan selain pi masih banyak lagi yang banyak kegunaannya seperti ya yang lainnya banyak gitu. Oke, kita next. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang inovasi setelah kita mengubah mindset kita, sudut pandang kita tentang matematika, bahwa matematika itu adalah alat untuk kita menemukan. Jadi di matematika itu bisa kita gunakan untuk hampir dan bahkan semua hal, gitu. Mulai dari hal yang rumit, yang sederhana seperti menghitung uang, cara belanja, menghitung konversi dari kilogram ke gram, ke hektogram, dan lain-lain. Pun untuk kita berbelanja di pasar, dan juga bahkan untuk menghitung siklus hari, dan juga banyak halnya seperti kita membuat rumus, ataupun bahkan kita di ekonomi, fisika, dan lain itu pun menggunakan matematika dasarnya. Oke, kita lanjut ke membahas inovasi. Nah, inovasi itu apa? Singkatnya, inovasi adalah pengembangan, peningkatan kualitas dan efektivitas. Nah, inovasi ini bisa mencakup berbagai aspek, seperti aspek pengajaran, kurikulum, penggunaan teknologi, dan juga pengembangan keterampilan. Nah, inovasi ini enggak hanya kita menciptakan hal yang baru gitu, tapi kita mengembangkan hal yang sudah ada menjadi hal yang lebih efektif. Itu juga bisa kita namakan sebagai inovasi. Jadi untuk berinovasi itu kita harus ada beberapa aspek. Oke, kita next. Nah, kenapa kita harus berinovasi? Apa sih tujuan dari inovasi itu? Nah, inovasi dalam pembelajaran matematika memungkinkan pengajaran lebih menarik dan efektif bagi siswa. Jadi akan ada banyak pengembangan inovasi dalam bidang pendidikan khususnya. Terutama untuk ke depan dan sekarang pun sudah banyak model pembelajaran seperti creative based learning, challenge based learning, NHT, dan lain-lainnya. Itu berdasarkan pengamatan guru terhadap siswanya, di kebutuhan siswa itu seperti apa, karakteristik siswa itu seperti apa, dan memilih model yang paling sesuai dengan karakteristik dari siswa tersebut, supaya pembelajaran bisa lebih efisien dan efektif, dan juga menarik, supaya siswa dapat lebih mudah memahami dan mencerna apa yang disampaikan oleh guru. Yang kedua, membantu meningkatkan kreativitas siswa dan memotivasi mereka untuk belajar. Nah, dengan inovasi, kita berinovasi dengan model pembelajaran, media pembelajaran, pun tadi sudah dibahas oleh sebelumnya tentang kurikulum, itu bisa meningkatkan kreativitas. Seperti yang kurikulum 2013, tolong koreksi kalau salah, kurikulum 13 itu pembelajaran. Kita sudah memang lebih berfokus kepada siswa. Dan kurikulum Merdeka itu siswa lebih diberikan kebebasan lagi untuk mengikuti kegiatan di luar kelas, ada profil pelajar Pancasila, dan ada proyek-proyek lainnya. Yang siswa itu dituntut untuk kreatif gitu, menyesuaikan dengan perkembangan zaman, kebutuhan di dunia itu seperti apa, itu disesuaikan oleh pemerintah kita. Makanya ada beberapa pergantian kurikulum. Karena untuk meningkatkan kreativitas. Selain itu dalam kelas juga kita diberikan model pembelajaran seperti kita belajar berkelompok, ada pun belajar individu, itu kan untuk supaya kita lebih kreativitas, kita menyampaikan materi untuk meningkatkan kepercayaan diri kita, kreativitas kita dalam penyampaian materi tersebut, dalam penyajian materi juga. Dan hal itu secara nggak langsung memotivasi kita juga untuk belajar. Nah, yang selanjutnya tujuannya itu pembelajaran matematika yang inovatif, juga memperkenalkan teknologi dalam pengajaran. Nah, seperti mungkin beberapa guru sudah menerapkannya menggunakan teknologi seperti menggunakan ya PowerPoint atau menggunakan aplikasi dalam bermain game. Bermain game ada unsur matematikanya. Kita belajar matematika dengan sambil bermain game.
Nah, penggunaan inovasi ini juga meningkatkan inovasi kita dalam pembelajaran matematika. Nah, oke, kita udah sampai di penghujung materi. Nah, matematika itu menyenangkan bukan? Oke. Jadi, matematika itu menyenangkan tergantung dari cara kita pandang dan tergantung materi, gitu. Ketika kita menyukai materi tersebut, matematika itu akan menyenangkan. Dan kita akan merasa tertantang dan tugas kita adalah mencari tantangan tersebut, menyukai materi tersebut. Maka matematika akan menjadi menyenangkan. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Wah, baik. Terima kasih kepada Kang Gilang yang telah menyampaikan materinya. Wah, menarik ya. Di sini pembahasannya mengenai inovasi pada pembelajaran matematika. Di sini pada suka matematika enggak? Enggak. Sama saya juga enggak. Nah, kebetulan Kang Gilang juga dari Prodi Pendidikan Matematika ya. Nah, boleh nih yang mau nanya-nanya matematika bisa chat Kang Gilang. Sama ya, seperti sesi-sesi sebelumnya. Sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk bertanya dan akan dijawab oleh Kang Gilang. Iya, ingin bertanya Kang Elang mengenai tadi tentang matematika. Kadang kan tadi menurut Kang Gilang matematika itu menyenangkan dan ada gitu beberapa berita bahwa aduh masuk pelajaran matematika tiba-tiba jadi sakit kepala, panas meriang kayak gitu. Nah, itu menurut tanggapan Kang Gilang seperti apa? Oke, izin jawab ya, Kang. Sebenarnya untuk matematika jadi sakit, mungkin itu karena pertama kebanyakan mikir dan mungkin bisa jadi cara belajarnya yang kurang efektif gitu. Nah, mungkin bisa kita mencari cara belajar yang lain atau suasana yang lain, bisa kita belajar di luar gitu. Dengan kita mengamati, contoh pada materi trigonometri, kita mengamati, menghitung tinggi tiang, kita belajar di luar, pembelajaran outdoor. Atau mungkin juga, manajemen waktu kita ketika belajar matematika itu, lebih diperbaiki lagi, lebih terstruktur gitu. Misal, kita belajar, dari jam setelah selesai sholat subuh, dari jam 4 sampai dengan jam 5 kita istirahat, kita sekolah, itu akan, lebih efektif gitu. Dan, dijaga kesehatannya, mungkin pola makan juga itu berpengaruh. Jadi nggak melulu karena matematika gitu, Kang. Oke, terima kasih Kang Gilang atas jawabannya. Oke, baik. Terima kasih kepada Kang Subhan yang telah menyampaikan pertanyaannya. Selanjutnya, saya sendiri nih, Kang, yang mau bertanya. Tadi kan menurut Kang Subhan tuh dalam segi pembelajarannya ya, Kang. Kalau misalkan di sini kan Kang Gilang calon guru matematika nih ya. Kan biasanya guru matematika tuh jutek-jutek, Kang. Gimana nih biar anak-anak tuh pada suka sama matematika? Kan biasanya tuh awalnya tuh dari gurunya juga yang bikin malesin si anak buat suka matematika. Nah, tanggapan Kang Gilang tuh bagaimana ya, Kang? Oke, izin jawab ya. Mungkin, ada beberapa pandangan dan juga beda untuk setiap daerah atau bahkan setiap sekolahnya sendiri. Sedikit bercerita, untuk saya sendiri sebenarnya untuk di sejak, SMP itu nggak suka matematika. Tapi ketika SMA, itu mulai suka matematika karena ada guru yang menerangkan tentang matematika dengan cara yang baik gitu, yang saya suka, dengan pembelajaran yang menurut saya efektif. Ternyata ada sudut pandang baru untuk saya. Oh, ternyata matematika itu nggak cuma ngitung, matematika itu ternyata ada ngapalinnya juga. Ternyata matematika itu cara belajarnya nggak cuma kita ngerjain soal udah gitu, tapi ada interaksi juga dengan guru, ada kita mencari tahu sendiri, kita belajar dengan teman, dengan model-model pembelajaran yang lain, kita, merasa lebih tertantang gitu. Dan sekarang mungkin, saya dengar juga dari guru saya, karena dulu dulu tuh emang seperti itu, matematika ditakuti
karena gurunya. Makanya dari guru saya sendiri pun ketika SMA itu mengedepankan pendekatan humanis gitu kepada siswanya. Jadi enggak dengan marah-marah tapi dengan lebih ke bercanda dan membuat suasana di kelas itu lebih cair gitu, lebih asik. Jadi siswa pun ya merasa senang dengan matematika. Pun ya mungkin dengan teman-teman di sini yang emang ingin menjadi guru matematika mungkin ada keinginan tersendiri gitu, ingin akrab dengan muridnya, ingin bisa ya dengan langsung gitu kepada siswa tuh seperti kita ngejelasin ke teman kita semasa belajar dulu di sekolah ataupun di perkuliahan gitu. Karena ketika kita belajar dengan kita diajarkan oleh guru dengan kita belajar dengan teman itu rasanya berbeda. Tingkat kita canggung tuh lebih canggung kepada guru yang mengajar kita. Kalau kita ngajar ke teman mungkin itu akan dengan bahasa yang lebih santai, dengan pembelajaran yang dengan bahasa kita sendiri. Dengan bahasa kita sendiri gitu, dengan pemahaman kita sendiri kita sampaikan kepada teman gitu. Mungkin banyak dari kita yang menginginkan hal tersebut gitu, menginginkan pembelajaran nggak yang kaku-kaku banget gitu. Belajar tentang materi, kita nulis, nyampaikan materi, kasih soal, udah selesai. Mungkin ada pembelajaran-pembelajaran lain di situ yang diselipkan, eee, menyesuaikan modelnya, mungkin dengan memberikan siswa membagi kelompok dan sebagainya. Itu bisa menjadi, salah satu alternatif gitu supaya matematika itu nggak menakutkan lagi. Mungkin itu jawabannya. Baik, terima kasih kepada Kang Gilang yang telah menjawab pertanyaannya. Bagi yang ingin bertanya lagi, dipersilakan. Apa dia mau bertanya lagi mengenai matematika nih dalam inovasi pendidikan? Baik, sepertinya sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya ya. Sudah mau cepat-cepat selesai. Nah, alhamdulillah ya, semua pertanyaan telah dijawab dengan baik. Semoga apa yang telah disampaikan sangat bermanfaat. Saya selaku moderator izin mengundurkan diri. Terima kasih untuk semuanya. Saya kembalikan lagi kepada MC. Oke. Oke, untuk rangkaian acara kita tutup. Untuk menutup, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada para peserta semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.